Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana, tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak. Kejadian apakah yang akan Baginda temukan di luar istana? Mari kita simak kisah selengkapnya. Baginda mulai keluar istana, dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzakh. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, ia bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu, dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak, dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik, dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu, seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya, menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya, adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan, beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga, yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya, agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu, pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzakh adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Hamba tidak bisa masuk ke surga tanpa kiamat, karena surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh setelah kiamat. Jika Paduka ingin hamba mengambil mahkota dari surga, maka Paduka harus mengizinkan hamba meniup sangkakala kiamat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rashid, Baginda Raja bertanya lagi. Meniup sangkakala kiamat, apakah kau gila? Kau tahu apa akibatnya jika kau meniup sangkakala kiamat?
Seluruh makhluk hidup akan mati dan dunia akan hancur. Bagaimana aku bisa menikmati mahkota dari surga jika aku sudah mati? Protes raja. Itulah syaratnya, Paduka. Tidak ada jalan lain untuk hamba mengambil mahkota dari surga. Jika Paduka tidak mau, maka hamba minta maaf. Hamba tidak bisa memenuhi permintaan Paduka, kata Abu Nawas. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Setelah Abu Nawas pergi dari istana, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran dengan mahkota dari surga. Ia ingin tahu bagaimana bentuk dan warna mahkota tersebut. Ia pun memanggil seorang ahli perhiasan ke istananya. Ia meminta ahli perhiasan itu untuk membuat sebuah mahkota dari emas dan permata yang menyerupai mahkota dari surga. Ahli perhiasan, aku ingin kau membuatkan aku sebuah mahkota dari emas dan permata. Aku ingin mahkota itu menyerupai mahkota dari surga. Apakah kau bisa melakukannya? Tanya Raja. Paduka, hamba bisa membuat mahkota dari emas dan permata. Tetapi hamba tidak tahu bagaimana mahkota dari surga. Bagaimana hamba bisa menirunya? Jawab ahli perhiasan. Kau tidak perlu tahu bagaimana mahkota dari surga. Kau hanya perlu membuat mahkota yang paling indah dan berharga di dunia. Kau harus menggunakan emas dan permata yang paling murni dan bersinar. Kau harus membuat mahkota yang paling cocok untuk kepala seorang raja. Kau harus membuat mahkota yang paling mengagumkan dan mempesona. Kau harus membuat mahkota yang paling mendekati mahkota dari surga, kata Raja. Baiklah, Paduka, hamba akan melakukan apa yang Paduka minta. Tetapi hamba membutuhkan waktu dan bahan yang cukup untuk membuat mahkota itu. Hamba juga membutuhkan bayaran yang sesuai dengan kerja keras hamba, kata ahli perhiasan. Jangan khawatir, aku akan memberimu waktu dan bahan yang kau butuhkan. Aku juga akan memberimu bayaran yang kau inginkan. Aku akan memberimu apa saja yang kau mau. Katakanlah, apa yang kau mau, kata Raja. Paduka, hamba tidak mau apa-apa dari Paduka. Hamba hanya mau satu hal dari Paduka, kata ahli perhiasan. Apa itu? Tanya Raja. Hamba mau mahkota dari surga yang Paduka inginkan, kata ahli perhiasan. Mahkota dari surga, apa kau gila? Ini adalah mahkota dari surga. Ini adalah mahkota yang aku inginkan. Ini adalah mahkota yang paling indah dan berharga di dunia. Aku adalah raja yang paling beruntung dan mulia di dunia. Mengapa kau mau mahkota dari surga? Apa kau mau menggantikanku sebagai raja? Tanya Raja. Paduka, hamba tidak mau menggantikan Paduka sebagai raja. Hamba hanya mau mahkota dari surga sebagai hadiah untuk anak hamba. Anak hamba adalah anak yang paling baik dan taat. Ia selalu berdoa dan beribadah. Ia selalu menolong dan menyayangi orang lain. Ia selalu bersyukur dan sabar. Ia adalah anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga. Hamba ingin membuat anak hamba bahagia dengan memberinya mahkota dari surga, kata ahli perhiasan. Anakmu adalah anak yang paling baik dan taat. Anakmu adalah anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga. Apa kau yakin dengan perkataanmu? Apa kau tidak berbohong? Apa kau tidak berlebihan? Tanya Raja. Paduka, hamba tidak berbohong. Hamba tidak berlebihan. Hamba yakin dengan perkataan hamba. Hamba bersumpah demi Allah, bahwa anak hamba adalah anak yang paling baik dan taat. Hamba bersumpah demi Allah, bahwa anak hamba adalah anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga, kata ahli perhiasan. Baiklah, jika kau bersumpah demi Allah, maka aku percaya padamu. Aku akan memberimu mahkota dari surga sebagai hadiah untuk anakmu. Tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi, kata Raja. Apa syaratnya, Paduka? Tanya ahli perhiasan. Kau harus membawaku ke rumahmu. Aku ingin melihat anakmu dengan mataku sendiri. Aku ingin mengetahui, apakah anakmu benar-benar anak yang paling baik dan taat. Aku ingin mengetahui, apakah anakmu benar-benar anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga, kata Raja. Baiklah, Paduka, hamba akan membawa Paduka ke rumah hamba.
Hamba akan menunjukkan anak hamba kepada Paduka. Hamba yakin Paduka akan terkesan dengan anak hamba. Hamba yakin Paduka akan setuju dengan hamba, bahwa anak hamba adalah anak yang paling baik dan taat. Hamba yakin Paduka akan setuju dengan hamba, bahwa anak hamba adalah anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga, kata ahli perhiasan. Ahli perhiasan pun membawa raja ke rumahnya. Di sana, raja melihat seorang anak laki-laki yang sedang duduk di depan sebuah meja. Di atas meja, ada sebuah buku yang terbuka. Anak laki-laki itu sedang membaca buku itu dengan penuh konsentrasi. Raja mendekati anak laki-laki itu dan bertanya, "Siapa namamu, nak?" "Nama saya Ahmad, Paduka," jawab anak laki-laki itu dengan sopan. "Apa yang sedang kau baca, Ahmad?" tanya raja. "Saya sedang membaca Al-Quran, Paduka," jawab Ahmad. "Al-Quran, apa kau bisa membaca Al-Quran, Ahmad?" tanya raja. "Ya, Paduka, saya bisa membaca Al-Quran. Saya sudah hafal beberapa surat dan ayat. Saya juga mengerti makna dan tafsirnya. Saya suka membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu dan hikmah bagi orang yang beriman," jawab Ahmad. "Subhanallah, kau adalah anak yang luar biasa, Ahmad. Kau adalah anak yang pintar dan berbakti. Kau adalah anak yang saleh dan soleh. Kau adalah anak yang paling baik dan taat. Kau adalah anak yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga. Aku kagum padamu, Ahmad. Aku bangga padamu, Ahmad. Aku cinta padamu, Ahmad," kata raja. "Terima kasih, Paduka. Saya merasa terhormat mendengar pujian Paduka. Saya merasa bahagia mendapat perhatian Paduka. Saya merasa sayang kepada Paduka. Tetapi saya tidak mengharapkan apa-apa dari Paduka. Saya hanya mengharapkan ridha Allah. Saya hanya mengharapkan surga Allah. Saya hanya mengharapkan mahkota dari surga," kata Ahmad. "Mahkota dari surga, apa kau tahu tentang mahkota dari surga, Ahmad?" tanya raja. "Ya, Paduka, saya tahu tentang mahkota dari surga, karena saya pernah mendengar cerita dari ayah saya. Ayah saya pernah bercerita tentang seorang tokoh cerdik dan lucu, yang bernama Abu Nawas. Ayah saya pernah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas mengelabui Raja Harun al-Rasyid dengan mahkota dari surga. Ayah saya pernah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas menyelamatkan dunia dari kiamat dengan mahkota dari surga. Ayah saya pernah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas menolong ahli astronomi dengan mahkota dari surga. Ayah saya pernah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas menyamar sebagai utusan dari surga dengan mahkota dari surga. Ayah saya pernah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas memberikan mahkota dari surga kepada saya sebagai hadiah," kata Ahmad. "Abu Nawas, mahkota dari surga, hadiah untukmu. Apa maksudmu, Ahmad? Apa kau sedang bercanda?" tanya raja. "Tidak, Paduka, saya tidak sedang bercanda. Saya sedang bercerita yang sebenarnya. Ayah saya adalah Abu Nawas. Ayah saya adalah orang yang cerdik dan lucu. Ayah saya adalah orang yang mengelabui Paduka dengan mahkota dari surga. Ayah saya adalah orang yang menyamar sebagai utusan dari surga. Ayah saya adalah orang yang memberikan mahkota dari surga kepada saya sebagai hadiah," kata Ahmad. Raja Harun al-Rasyid terkejut mendengar pengakuan Ahmad. Ia tidak percaya bahwa Ahmad adalah anak Abu Nawas. Ia tidak percaya bahwa Abu Nawas adalah ahli perhiasan yang membuat mahkota dari emas dan permata. Ia tidak percaya bahwa mahkota yang ia pakai adalah mahkota palsu yang dibuat dari kertas berwarna emas. Ia tidak percaya bahwa ia telah ditipu oleh Abu Nawas lagi. "Abu Nawas, ayahmu adalah Abu Nawas. Mahkota ini adalah mahkota palsu. Kau telah menipuku. Kau telah menghina diriku. Kau harus dihukum. Penjaga, tangkap dia. Bawa dia ke istana. Biarkan dia merasakan kemarahanku," kata raja. Penjaga pun menangkap Ahmad dan membawanya ke istana. Ahmad pun menyesali nasibnya. Ia berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Sementara itu, Abu Nawas mendengar kabar tentang nasib Ahmad. Ia merasa khawatir kepada Ahmad. Ia pun berpikir untuk menolong Ahmad.
Ia pun menyamar sebagai seorang hakim yang ditugaskan oleh raja. Ia membawa sebuah buku hukum yang berisi aturan-aturan yang dibuat oleh Abu Nawas sendiri. Ia pun pergi ke istana dan meminta audiensi dengan raja. Paduka, hamba adalah hakim yang ditugaskan oleh Paduka. Hamba datang untuk mengadili anak Abu Nawas yang Paduka tangkap. Hamba membawa buku hukum yang berisi aturan-aturan yang berlaku di kerajaan. Hamba akan menghakimi anak Abu Nawas sesuai dengan buku hukum ini, kata Abu Nawas sambil menyerahkan buku hukum itu kepada raja. Raja Harun al-Rashid menerima buku hukum itu. Ia tidak tahu bahwa buku hukum itu adalah buku palsu yang dibuat oleh Abu Nawas. Ia pun membuka buku hukum itu dan membaca aturan-aturan yang ada di dalamnya. Ia terkejut melihat aturan-aturan yang aneh dan lucu. Beberapa contoh aturan-aturan yang ada di buku hukum itu adalah: jika seseorang mencuri, maka ia harus mengembalikan barang yang dicurinya dan memberikan barang yang sama kepada pemiliknya sebagai ganti rugi. Jika seseorang berbohong, maka ia harus mengakui kebohongannya dan memberitahu kebenaran kepada orang yang dibohonginya sebagai permintaan maaf. Jika seseorang menipu, maka ia harus mengakui penipuannya dan memberikan hadiah kepada orang yang ditipunya sebagai penebusan dosa. Jika seseorang menghina, maka ia harus mengakui penghinaannya dan memberikan pujian kepada orang yang dihinanya sebagai penghargaan. Jika seseorang menzalimi, maka ia harus mengakui kezalimannya dan memberikan keadilan kepada orang yang dizaliminya sebagai perbaikan. Raja Harun al-Rashid bingung dengan aturan-aturan yang ada di buku hukum itu. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa menghukum anak Abu Nawas dengan aturan-aturan itu. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas yang menyamar sebagai hakim. "Hakim, apa ini? Apa ini buku hukum yang benar? Apa ini aturan-aturan yang adil? Bagaimana aku bisa menghukum anak Abu Nawas dengan aturan-aturan ini?" tanya raja. "Paduka, ini adalah buku hukum yang benar. Ini adalah aturan-aturan yang adil. Paduka bisa menghukum anak Abu Nawas dengan aturan-aturan ini. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Paduka sendiri. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang berlaku di kerajaan ini. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang mengandung hikmah dan kebijaksanaan," jawab Abu Nawas. "Benarkah aku yang membuat aturan-aturan ini? Aku yang berlaku aturan-aturan ini. Aku yang mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Kalau begitu, aku akan menghukum anak Abu Nawas dengan aturan-aturan ini. Bawalah anak Abu Nawas ke sini. Biarkan aku mengadilinya," kata raja. Abu Nawas pun membawa Ahmad ke hadapan raja. Ahmad terkejut melihat Abu Nawas yang menyamar sebagai hakim. Ia tidak tahu apa yang terjadi. "Anak Abu Nawas, kau telah menipuku. Kau telah menghina diriku. Kau harus dihukum. Aku akan menghukummu sesuai dengan buku hukum ini. Aku akan menghukummu sesuai dengan aturan-aturan ini. Aku akan menghukummu sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan ini," kata raja. "Paduka, hamba mohon maaf. Hamba tidak bermaksud menipu Paduka. Hamba tidak bermaksud menghina Paduka. Hamba hanya bermaksud bercanda dengan Paduka. Hamba hanya bermaksud menghibur Paduka. Hamba hanya bermaksud mengikuti alur cerita ayah hamba. Hamba menerima hukuman yang Paduka berikan. Hamba menerima aturan-aturan yang Paduka terapkan. Hamba menerima hikmah dan kebijaksanaan yang Paduka tunjukkan," kata Ahmad. "Baiklah, jika kau menerima hukumanku, maka aku akan memberitahumu hukumanmu. Karena kau telah menipu, maka kau harus mengakui penipuannya dan memberikan hadiah kepada orang yang ditipumu sebagai penebusan dosa. Karena kau telah menghina, maka kau harus mengakui penghinaannya dan memberikan pujian kepada orang yang dihinamu sebagai penghargaan. Karena kau telah menzalimi, maka kau harus mengakui kezalimannya dan memberikan keadilan kepada orang yang dizalimimu sebagai perbaikan. Karena kau telah menipu, menghina, dan menzalimi aku, maka kau harus mengakui semua itu dan memberikan hadiah, pujian, dan keadilan kepadaku. Hadiah yang harus kau berikan kepadaku adalah mahkota dari surga yang kau miliki. Pujian yang harus kau berikan kepadaku adalah mengatakan bahwa aku adalah raja yang paling baik dan adil.
Keadilan yang harus kau berikan kepadaku adalah mengatakan bahwa aku adalah raja yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga. Itulah hukumanmu. Apakah kau mengerti? Kata raja. Ya, Paduka, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Paduka minta. Saya akan mengakui penipuan, penghinaan, dan kesaliman saya. Saya akan memberikan hadiah, pujian, dan keadilan kepada Paduka. Saya akan memberikan mahkota dari surga kepada Paduka. Saya akan mengatakan bahwa Paduka adalah raja yang paling baik dan adil. Saya akan mengatakan bahwa Paduka adalah raja yang paling pantas mendapatkan mahkota dari surga. Itulah hukuman saya. Saya mohon maaf, kata Ahmad. Ahmad pun melepaskan mahkota dari surga yang ia pakai. Ia menyerahkan mahkota itu kepada raja. Ia juga mengucapkan kata-kata yang diminta oleh raja. Ia berharap bahwa raja akan memaafkannya dan membebaskannya. Raja Harun al-Rashid menerima mahkota dari surga itu. Ia juga mendengar kata-kata itu. Ia merasa senang dan bangga. Ia mengira bahwa ia telah menghukum anak Abu Nawas dengan adil. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.